Kasus Bank Vanuatu di Indonesia. Bank yang berbasis di Vanuatu ini berhubungan dengan keluarga cendana, dicabut isinya di Jakarta karena bermasalah dengan bank asing. Dikutip dari historia.id, ditulis oleh Henry F. Isnaini. Dragon Bank International Ltd yang berbasis di Vanuatu membuka cabang di Jakarta pada awal Januari 1996. Bank ini membuat kejutan dengan mengumumkan akan menangani 2 proyek bernilai miliaran dolar dengan mitra Indonesia dan Malaysia. Jos Yunus Adi Condro, dosen sosiologi korupsi di Universitas Newcastle, Australia, menyebut bahwa Vanuatu adalah negara kepulauan yang juga dikenal sebagai tax haven atau tempat wajib pajak mengurangi atau menghindari kewajiban membayar pajak dan pusat pencucian uang di Samudra Pasifik. Disinilah tempat kedudukan Dragon Bank International Ltd, lembaga keuangan milik PT Harapan Insani yang pada gilirannya bernaung di bawah Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Ibu Tin Soeharto. Tulis Jos dalam tulisannya mencermati misi Mula Digalip di majalah Tempo 30 Mei 1999. Dalam tulisannya yang lain, Yayasan Soeharto di Tempo Interaktif 14 Mei 2004, Jos mengurai proyek ambisius Dragon Bank dan PT Harapan Insani bernilai lebih dari 7 miliar US dollar. Rinciannya adalah bisnis telekomunikasi senilai 4 miliar US dollar bekerja sama dengan Guangzhou Great Wall Electronic dan Communication Co. Ltd dari Republik Rakyat Cina dan pembangunan 1 gedung pusat perdagangan tinggi lebih dari 101 lantai di Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran senilai 3 miliar US dollar. Selain di Indonesia, menurut Jos, kongsi Dragon Bank dan PT Harapan Insani juga menandatangani rencana kerjasama dengan Mara Holding SDNBHD, satu perusahaan di bawah partai pemerintah Malaysia UMNO untuk membangun proyek perumahan dan hotel 200 miliar rupiah di resort pariwisata Pulau Langkawi, Malaysia. Richard Borsuk dalam laporannya di WSJ.com 31 Mei 1996 menyebutkan bahwa Dragon Bank, sebuah bank tidak terkenal yang berbasis di Vanuatu, mengumumkan bahwa pihaknya menandatangani perjanjian dengan 2 perusahaan di Kuala Lumpur mengenai rencana untuk membangun sekitar 68 villa eksklusif di Pulau Langkawi, pulau lepas pantai barat laut Semenanjung, Malaysia. Nilai proyek ini sebesar 80 juta US dollar hingga 85 juta US dollar. Namun rencana itu gagal karena Dragon Bank tersandung masalah. Standard Chartered Bank cabang Jakarta membekukan rekening salah satu perwakilannya karena dicurigai setorannya sebesar 1,1 juta US dollar terkait dengan penipuan kredit sebesar 42 juta US dollar di Hong Kong dan Shanghai Bank cabang Jakarta. Sementara itu, Jos menyebut kasusnya adalah Dragon Bank tak mampu membayar utangnya kepada Standard Chartered Bank, padahal berlagak mau membangun berbagai mega proyek berharga jutaan bahkan miliaran dolar di Jakarta dan Langkawi, Malaysia. Setelah diprotes Standard Chartered Bank dan Hong Kong and Shanghai Bank, 2 orang Taiwan, Ye Mei dan Wang Ziying, pengelola Dragon Bank, diusir dari Jakarta. Protes oleh bank asing membuat pemerintah Indonesia menutup kantor perwakilannya pada Juni 1996. Tulis Jos dalam Korupsi Kepresidenan. Menteri Investasi atau Ketua BKPM mencabut izin operasi Dragon Bank di Jakarta melalui surat nomor 577-1-1996 tanggal 14 Juni 1996. Setelah itu menurut Jos, bos PT Harapan Insani, Ibnu Widoyo, diumumkan akan diperiksa oleh Mabes Polri. Siapakah Ibnu Widoyo? Harian Neraca 18 Juli 1996 menyebut Ibnu Widoyo adalah adik dari seorang pejabat tinggi pemerintahan Indonesia.
harian Sydney Morning Herald pada hari yang sama secara eksplisit mengatakan bahwa Ibnu Widoyo adalah seorang ipar Presiden Soeharto. Majalah Bisnis Warta Ekonomi 1 Juli 1996 lebih jelas lagi bahwa Ibnu Widoyo adalah adik kandung Ibu Tien Soeharto. Setelah Ibnu Widoyo, adik almarhum Nyonya Tien Soeharto yang jadi direksi PT Harapan Insani mulai diperiksa aparat kepolisian di Jakarta, mendadak kasus itu dipetiskan. Ibnu Widoyo jelas-jelas tidak pernah diajukan ke depan meja hijau, tulis Jos. Jos menyebut bahwa setelah itu mendadak berita-berita tentang Dragon Bank lenyap. Sama misterius dengan kedatangannya, uang yang konon disalurkan oleh bank itu lewat Vanuatu juga lenyap tak berbekas. Pertanyaannya, apakah betul Dragon Bank dan partnernya PT Harapan Insani terlibat dalam pencucian uang? Dan kalau betul, milik siapa uang yang mau dicuci itu belum terjawab. Sementara itu, dikutip dari financedetik.com dalam artikel Jejak Hitam Bank Asal Vanuatu di Jakarta, Jumat 2 Oktober 2020. Vanuatu yang sering mengusik Indonesia di sidang Majelis Umum PBB pernah memiliki sejarah dengan Indonesia, namun sejarah yang tercatat hal yang negatif. Dragon Bank International Ltd membuka cabang di Indonesia pada tahun 1996. Siapa sangka bank yang berbasis di Vanuatu itu terlibat masalah di Indonesia dan ada hubungannya dengan keluarga cendana. Mengutip berbagai sumber, Dragon Bank saat beroperasi di Indonesia mengumumkan akan menangani proyek miliaran dolar dengan mitra yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Dragon Bank disebut-sebut menggarap proyek bersama PT Harapan Insani. Perusahaan itu dimiliki salah satu yayasan yang dimiliki keluarga cendana. Nilai proyeknya disebut mencapai 7 miliar US dollar. Namun ternyata Dragon Bank juga memiliki utang kepada bank-bank lainnya seperti Standard Chartered Bank. Dragon Bank dikabarkan tak mampu membayar utang itu padahal tengah menggarap proyek besar. Selain itu, bank tersebut dikabarkan juga dalam penarikan uang sebesar 42 juta US dollar dari Hong Kong dan Shanghai Bank di Jakarta. Pimpinan Dragon Bank diduga terlibat dalam transaksi tersebut. Pada tahun yang sama dengan berdirinya Dragon Bank, bank tersebut juga akhirnya menutup kantor di Jakarta. Hal itu dilakukan setelah banyak desakan dari bank asing terkait dugaan fraud dilakukan bank itu. Izin Dragon Bank dicabut melalui surat nomor 577-A-1-1996 tanggal 14 Juni 1996. Dugaan yang belum terjawab adalah Dragon Bank terlibat dalam pencucian uang. Seperti diketahui, Vanuatu kembali mengusik Indonesia pada sidang Majelis Umum PBB. Negara kepulauan itu kembali mengungkit masalah Papua untuk menyerang Indonesia. Serangan ini merupakan kesekian kalinya yang dilakukan Vanuatu. Pada tahun 2016, Vanuatu juga pernah mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.